Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kita bisa hadir dalam pengajian kita ini semata-mata memang atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekuatan dan daya upaya pada diri kita. Tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini pembahasan kita masih mengenai beriman kepada takdir Allah, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir Allah. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa rukun iman yang keenam adalah kita wajib percaya dengan sebenar-benarnya bahwa apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, di atas langit, yang di atas kita, semuanya ini terjadinya itu atas dasar takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari takdir Allah. Ya, Allah yang sudah menentukannya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada Al-Qalam untuk menulisnya, dan juga Allah yang menghendakinya, kemudian Allah yang menciptakannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ahlus sunnah wal jamaah beriman atau percaya, wajib percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullahi, Allah Subhanahu wa taala menyukai ketaatan dan Allah menyuruh untuk taat. Dan Allah memberikan balasan atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi yang disukai oleh Allah adalah taat. Dan Allah memerintahkan kita supaya kita taat kepadanya. Dan Allah memberikan balasan yang baik untuk ketaatan kita. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai maksiat. Allah membenci kemaksiatan. Dan Allah melarang kita dari berbuat maksiat. Dan Allah akan menghukum pelaku maksiat. Ya, jadi ini wajib untuk kita imani ini.
Ya, jadi kalau ketaatan disukai oleh Allah, kalau kemaksiatan dibenci oleh Allah. Ketaatan diperintah oleh Allah, maksiat dilarang oleh Allah. Ketaatan diberikan balasan yang baik oleh Allah, kemaksiatan akan diberikan ganjaran yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Jadi kita bisa dapat petunjuk itu adalah memang itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Sebaliknya Allah lah yang menjadikan siapa yang dia kehendaki itu tersesat dengan keadilannya dan hikmahnya. Jadi ada hamba yang dijadikan tersesat, tidak mengikuti jalan yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Dan semua itu sesuai kehendak daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufr. Jika kalian kafir, maka sungguhnya Allah tidak butuhkan kalian. Jadi Allah tidak butuh kepada siapapun. Kita yang butuh kepada Allah. Ya. Allah tidak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak redha kekufuran itu bagi hambanya. Allah tidak redha kita menjadi orang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah, yang tentunya dengan beriman kepadanya, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Dia Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kalau syukur, kita beriman, itu diridai oleh Allah. Tapi kalau kufur, Allah tidak redha kekufuran dilakukan oleh hambanya. Jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Hujurat Allah juga berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah membuat cinta kepada kalian akan keimanan. Yang membuat kita cinta akan keimanan itu adalah Allah. Dan dialah yang menghiasinya di hati kalian. Kita bisa beriman, kita cinta kepada keimanan. Yang membuat kita cinta kepada keimanan adalah Allah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dialah Allah yang membuat benci kepada kalian akan kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Jadi jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Dia meridai dan menyukai kepada hambanya bila hamba itu beriman, bila hamba itu taat kepadanya. Tapi Allah tidak menyukai dari hambanya itu kekufuran dan kemaksiatan. Dan tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi orang yang setelah dibuat sesat oleh Allah, dan tidak ada uzur bagi dia. Gak bisa dia, misalnya karena dia jadi kafir di dunia ini, dia jadi maksiat di dunia ini, lalu kemudian dia masuk neraka. Gak bisa dia berdalih, karena yang membuat saya tersesat adalah Allah. Gak bisa. Gak bisa berdalil dengan takdir, ya, gak bisa. Karena takdir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, gak bisa seseorang itu dan gak boleh untuk berdalil dengan takdir atas kekufurannya ataupun kemaksiatannya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk memotong hujjah. Artinya rasul sudah diutus, Quran sudah diturunkan dan sudah disampaikan. Ya, nggak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah. Nggak bisa dia bilang, saya kan nggak beriman. Dengan orang-orang kafir, saya nggak beriman ini kan atas dasar kehendak Allah. Nggak bisa. Nabi sudah diutus,
Quran sudah diturunkan, ya, para dai sudah menyampaikan, lalu dia tidak beriman. Yang salah itu siapa? Dia yang salah. Tidak boleh menyalahkan takdir, tidak boleh menyalahkan Allah. Enggak ada hak bagi orang yang tersesat itu untuk berdalil dengan takdir. Karena Rasul sudah diutus oleh Allah, ya, sebagai bukti, sebagai dalil bahwa mereka tidak boleh tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya jangan sampai ada bagi manusia itu alasan kepada Allah. Maksudnya alasan untuk tidak beriman atau tidak taat itu. Jangan sampai ada alasan setelah diutusnya para rasul. Ya, kalau rasul sudah diutus, ya, dan ajaran rasul sudah disebarkan dan sampai kepada mereka, tidak ada alasan untuk tidak beriman itu. Enggak ada alasan. Enggak bisa mereka beralasan dengan takdir, jemaah rahimakumullah. Ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dia beriman, dia diridai oleh Allah, dia bisa masuk surga, dia bisa selamat. Kalau dia kafir, ya dia akan dimurkai oleh Allah, dia akan masuk neraka, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dia berhujjah dengan takdir. Kemudian jamaah rahimakumullah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dan beriman bahwasanya keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah dengan cara apapun, tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, tidak pada nama-namanya, tidak pada perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifatnya, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna rahmatnya dan maha sempurna keadilannya. Jadi tidak bisa keburukan itu dinisbahkan kepada Allah, ya, dan nggak boleh. Kita hanya bisa menisbahkan atau menyandarkan kepada Allah itu hanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 79. Allah berfirman, Ma asabaka min hasanatin famin Allah, Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang mengenaimu berupa kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Jadi kebaikan dinisbahkan kepada Allah. Semua kebaikan yang mengenai kita, ya, semua kebaikan yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Tetapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan apa saja yang mengenai dirimu dari keburukan, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Keburukan itu dinisbahkan kepada kita. Ya, kalau kita kena dengan keburukan, karena itu ulah daripada kita sendiri. Ya, misalnya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara kita misalnya diazab oleh Allah karena dulunya di dunia ini dia tidak mau berhenti dari mengkonsumsi narkoba, padahal diharamkan. Lalu dia kena dengan siksa. Jangan nisbahkan keburukan itu kepada Allah. Itu adalah kepada diri kita sendiri. Itu karena kita yang salah. Kenapa sudah diturunkan ayat tentang haramnya khamar, ada hadis Nabi. Kenapa kita mengkonsumsi narkoba? Akhirnya dengan itu kemudian kita disiksa oleh Allah. Jadi keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Adapun kebaikan itu datangnya dari Allah.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbahkan kepadanya keburukan, tapi dinisbahkan atau disandarkan kepadanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada berbuat zalim. Enggak pernah zalim kepada hamba. Ya, Allah Maha adil dengan keadilan yang mutlak, dan tidak ada seorang pun yang pernah dizalimi oleh Allah walaupun seberat biji sawi. Ya, walaupun seberat biji sawi, enggak ada yang dizalimi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Di dalam surah An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun seberat zarrah. Zarrah itu kecil, ya. Apa yang paling kecil itu zarrah. Sebesar biji sawi kalau terjemahan dulu, ya. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hamba. Ya. Jadi semua yang ditakdirkan kepada hamba itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Dikasih yang menyenangkan itu penuh dengan hikmah. Dikasih yang mungkin kurang menyenangkan itu penuh dengan hikmah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Makanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesulitan, yang diberikan oleh Allah ujian, diberikan penyakit misalnya, jangan pernah merasa bahwa dirinya dizalimi oleh Allah. Enggak. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Ya, tidak pernah Allah menzalimi hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan si fulan, Masya Allah dia kaya raya, sangat kaya, sementara si fulan yang lain dia miskin. Jangan kita mengira bahwa Allah menzalimi yang miskin. Enggak. Allah Maha Adil. Allah dengan keadilannya memberikan si fulan kekayaan. Dengan keadilannya pula Allah memberikan si fulan kemiskinan itu. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau yang kaya ini bersyukur maka baik buat dia. Kalau yang miskin ini bersyukur sangat baik buat dia. Sangat baik. Sehingga nantinya diriwayatkan kalau orang yang kaya dan orang yang miskin, ya, dia ini sama-sama salehnya, sama-sama bagusnya. Yang ini bisa bersyukur, ini yang bisa bersabar. Kemudian kedua-duanya ini masuk surga, sama-sama salehnya. Lebih duluan yang miskin ini masuk surga 500 tahun. Dia miskin di dunia berapa sih umurnya? Cuma 60 tahun atau 70 tahun. Wah, kalau dia masuk surga duluan dia sampai 500 tahun. Mana yang lebih enak? Dibandingkan dengan enaknya si fulan di dunia hanya sebentar, dengan dia 500 tahun duluan. Allah Maha Adil. Tidak pernah Allah menzalimi hambanya. Tidak pernah Allah menzalimi hambanya. Orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah lalu dia bersabar. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia berkeinginan supaya bagaimana caranya supaya bisa kembali ke dunia lagi, supaya diberikan cobaan seperti itu, bahkan lebih berat lagi. Karena saking besar pahala dan ganjaran diberikan oleh Allah atas ujian yang diberikan dulu itu. Karena dia bersabar di dalamnya. Dia ingin supaya kembali lagi, supaya diberikan ujian seperti itu, lebih berat daripada itu malah. Allah Maha Adil. Cuman kita karena sebagai hamba ini banyak yang tidak tahu, ya, tidak tahu tentang maha sayangnya Allah kepada hamba. Lalu kalau dikasih sesuatu yang kurang mengenakan, kita banyak berkeluh kesah. Bahkan sampai manusia itu bersuudzon kepada Allah. Dia kira dirinya dihina oleh Allah.
Dia kira dirinya itu dizalimi oleh Allah. Enggak. Makanya orang beriman yang benar dikasih enak, dikasih kurang enak juga oleh Allah, tidak boleh kita suudzon. Tidak boleh menyangka Allah itu zalim kepada kita. Wajib kita punya keyakinan Allah Maha Adil, tidak pernah menzalimi hambanya. Enak jadinya hidup ini. Kalau dikasih seperti ini, kenapa? Sudah ada hikmahnya. Semuanya pasti ada baiknya dikasih oleh Allah. Enak. Kita enggak berprasangka buruk kepada Allah. Kita punya keyakinan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sungguhnya Allah tidak pernah menzalimi, tidak pernah berbuat zalim walaupun seberat dzarrah. Enggak pernah. Jadi semuanya yang dikasih kita oleh Allah keadaan ini adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Makanya orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan-cobaan, kalau dia tahu maka dia tidak akan mengeluh. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia pernah bersabda dalam hadis yang sahih, jemaah rahimakumullah. Apa sabda Nabi kita? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Ujiannya itu para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Keras cobaannya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ya, jadi ukuran ujian itu diberikan kepada hambanya seperti itu. Nabi paling keras, kemudian orang-orang saleh, orang setelahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Yubtalal mar'u ala qadri dinih." Seseorang itu diberikan ujian oleh Allah sesuai ukuran agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah syuddida alaihi fil bala. Maka jika dalam agamanya itu kuat, ya, agamanya itu kokoh, maka akan dikeraskan bagi dia cobaan. Kalau dia agamanya itu keras, kuat, maka cobaannya diberikan di seukuran agamanya. Ya, sehingga nantinya jemaah rahimakumullah, ketika dia akan meninggal dunia, dia tidak punya dosa lagi karena dihapus oleh cobaan-cobaan itu, dia sabar menghadapinya. Begitu. Jadi tidak ada kezaliman sedikit pun, dan kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil, misalnya mengatakan Allah zalim. Itu orang-orang tidak beriman seperti itu. Ya, orang-orang liberal, ya, orang-orang ateis, orang-orang kafir yang menisbahkan kezaliman kepada Allah dan yang berburuk sangka kepada Allah. Enggak boleh kita berburuk sangka. Wajib hukumnya kita berhusnudzan kepada Allah. Hatta walaupun kita diberikan sakit yang kita akan mau mati dan sakit kita itu. Mau mati dia ini. Orang yang mau mati tidak boleh dia bersuudzon kepada Allah. Wajib dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan manusia dan perbuatan-perbuatannya. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kita dan perbuatan kita itu memang makhluk ciptaan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kehendak. Manusia diberikan kehendak oleh Allah, diberikan kemampuan, diberikan hak pilih, diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah memberikannya akal juga.
sehingga dia bisa memilah dan memilih antara yang baik dan yang buruk, ya. Dia bisa memilahnya. Nah, lalu kalau dia tahu yang baik, ya, maka kalau dia tahu itu baik dan dia menginginkan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan itu. Tapi kalau tahu dia suatu itu buruk dan dia tidak ingin jatuh ke dalam keburukan, maka dia akan menjauhi keburukan tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba itu ada kemampuannya, ada kehendaknya, ada keinginannya, ada akalnya. Dia bisa memilah dan memilih, ya, supaya jangan sampai manusia itu nanti berdalil bahwa dia tidak melakukan kebaikan itu, ya, karena Allah yang menghendaki. Dia berdalil dengan takdir Allah, salah, ya. Tapi jamaah rahimakumullah, dia yang memilihkan dirinya, dia yang nggak mau sholat, lalu dia disiksa, jangan salahkan Allah, ya. Dia yang mau ngeriba, lalu dia nantinya dibangkitkan sempoyongan pada hari kiamat dari kuburnya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Dia yang berkeinginan kok, dia yang memilih jalan itu. Ya. Namun jamaah rahimakumullah, secara umumnya memang semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa berdalil dengan itu, karena Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita kehendak, Allah memberikan kita kemampuan, dan Allah sudah mengutus Rasul. Allah telah menurunkan Al-Quran, dan agama ini sudah sampai. Manusia kalau dia berbuat buruk dan tidak taat kepada Allah, tidak bisa dia berdalil dengan takdir, ya. Tapi dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya itu. Kalau baik dia berbuat, akan diberikan oleh Allah ganjaran yang baik. Kalau buruk dia berbuat, maka jamaah rahimakumullah, dia akan diberikan ganjaran yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua sudah ada takdirnya. Apakah kita ini akan menjadi isi neraka atau menjadi isi surga? Sudah ada takdirnya. Tapi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka kita ini tinggal apa? Silahkan berbuat. Ya. Mana yang kita inginkan? Mana yang kita inginkan? Adapun hasil akhirnya Allah sudah mengetahuinya. Nah, cuman kita sendiri tidak tahu, makanya diberikan kita ikhtiar oleh Allah, diberikan kita hak pilih, diberikan kita kehendak, diberikan kita kemampuan, diutuslah para nabi, diturunkan Al-Quran, tinggal supaya kita mana yang kita mau ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditulis tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya di surga. Sudah ada. Sampai di mana kita nanti, di dalam surga atau di dalam neraka? Sudah ada. Cuman kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'al amal?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita mengandalkan ketentuan yang sudah ada saja dan kita nggak usah beramal, nggak usah berbuat, nggak usah sholat, nggak usah jihad, nggak usah berzekat, nggak usah bersedekah, kan sudah ada takdirnya. Kalau neraka, kalau surga. Jadi ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi yang mulia, bolehkah kita mengandalkan takdir, nggak usah berbuat? Apa jawab Nabi yang mulia? I'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian. Silahkan jadi orang beriman, silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan berzekat, silahkan bakti sama orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada kerabat, baik kepada istri dan seterusnya. Silahkan berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan.
Silakan berbuat. Kalau memang kita ini akan menjadi penduduk surga, akan dimudahkan oleh Allah beramal dengan amalannya penduduk surga. Pasti baik sudah kita. Pasti kita nggak berani meninggalkan sholat. Kalau memang kita akan menjadi penduduk surga, nggak berani kita nggak berjekat, nggak berani kita minum khamr, nggak berani kita berzina, nggak berani kita ngeriba dan seterusnya. Kalau memang kita ini diciptakan menjadi penduduk surga, akan dimudahkan oleh Allah. Kesana sudah jalannya kita. Amma man kana min ahli jannah min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Maka adapun orang yang termasuk ahli bahagia, termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan bagi dia untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Akan dimudahkan. Terasa sholat gampang, ikut pengajian gampang, bakti sama orang tua gampang, ya, berbuat kebaikan kepada orang gampang, karena memang dia ini sudah dibuat oleh Allah menjadi penduduk surga, mudah bagi dia. Tapi sebaliknya, wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang termasuk penduduk daripada neraka, penduduk kesusahan, ya, maka fayuyassaru li'amali ahli syaqa, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memperbuat amalan orang yang menjadi penduduk neraka. Diajak sholat berat, karena bukan jalannya. Lu gak ajak dia ngaji, nggak mungkin. Kakinya ini mau datang, malu katanya. Tapi kalau tempat orang-orang minum ke bar, oh cepat dia, nggak ada malunya. Ya, diajak untuk yang halal berat dia, tapi kalau ngeriba cepat. Karena memang dia sudah diciptakan untuk menjadi penduduk neraka. Mudah bagi dia jalan yang buruk itu, mudah. Ya. Tapi orang yang diciptakan oleh Allah menjadi penduduk surga, kelihatan dia mudah sekali bagi dia untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Jadi kita nggak dibenarkan untuk mengandalkan takdir, karena takdir kita tidak tahu. Disuruhlah kita oleh Nabi supaya beramal, supaya berbuat. Kita beriman dengan iman yang benar, kita bersihkan kita punya iman, kita belajar sholat, kita laksanakan sholat tepat waktu, kita berjamaah, ya. Kalau kita punya harta wajib zakat, kita berzakat, ya, wajib haji, kita berhaji, ya. Begitu seterusnya. Kita berbuat baik terhadap sesama, insya Allah. Jadi ini jalan lempeng menuju surga, akan dimudahkan oleh Allah. Tapi jamaah rahimakumullah, orang yang tidak ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, susah bagi dia untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Susah, sangat berat. Pasti yang enak bagi dia ketika diajak dan digoda-goda oleh kawan-kawannya sesama maksiatnya itu. Nah, inilah perlunya kita jamaah rahimakumullah berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang saleh, supaya kita ikut jadi orang saleh, supaya kita saling ajak jadi orang baik-baik. Perlu komunitas itu. Sebagaimana orang-orang buruk juga, mereka nggak bisa berkomunitas dengan orang saleh. Pasti senangnya dia itu berkomunitas dengan orang-orang yang tidak saleh, karena jalannya sudah ke sana, dia ke sana jalannya itu, ya. Jadi tidak bisa kita hanya berangan-angan mengatakan nanti masuk surga ya, andainya kita hidup surga masuk surga kita nggak usah sholat. Nggak boleh begitu, nggak boleh, karena itu rahasia Allah, takdir tersebut, ya. Tapi wajib kita beriman, ada namanya takdir. Namun kita wajib untuk berbuat. Allah menceritakan di dalam surah Al-An'am ayat 148, menceritakan orang-orang yang syirik itu. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menceritakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Akan berkata orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka akan berkata, berdalih. Apa kata mereka? Seandainya Allah berkehendak, maka kami nggak akan syirik.
Demikian pula nenek moyang kami nggak akan jadi orang musyrik. Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Jadi dia berdalil dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Ini kan kami jadi orang musyrik, jadi orang maksiat. Ini kan kehendak Allah. Kalau Allah mendaki pasti kami jadi orang baik. Nah, ini kata mereka caranya berdalil. Cara berdalil seperti ini salah. Gak boleh berdalil dengan takdir. Allah menjawab, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka itu mendustakan. Ya, sebelum orang yang mendustakan Nabi Muhammad berkata seperti ini, ternyata umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi yang terdahulu, mereka juga berkata seperti itu. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan siksa kami. Hanya mereka disiksa oleh Allah. Karena yang salah itu mereka, bukan takdir. Jemaah rahimakumullah, enggak boleh untuk berdalil dengan takdir guna meninggalkan beriman kepada Allah dan meninggalkan taat kepada Allah. Enggak boleh. Ya. Cuman kita wajib beriman kepada takdir. Jemaah rahimakumullah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad, berkeyakinan bahwasanya takdir Allah itu adalah rahasianya Allah pada makhluknya. Itu rahasia. Tidak ada yang mengetahui takdir itu, tidak malaikat, tidak juga nabi. Ya, tidak ada yang mengetahuinya apa yang ditakdirkan buat seorang itu kecuali sudah terjadi. Baru dia ketahui. Oh, kok bisa terjadi begini? Padahal dia berusaha begini. Ya sudah takdirnya sudah itu. Jadi nggak ada yang tahu sebelum terjadi itu. Tidak malaikat, tidak pula para nabi yang diutus oleh Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Makanya kita tidak bisa berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesalahan kita. Nggak boleh. Ya. Jadi wajib kita imani nih. Nggak ada yang tahu takdir itu kecuali hanya Allah. Makanya tidak boleh kita datang kepada dukun, kepada tukang ramal, lalu mengatakan kira-kira bagaimana perjalanan hidup saya, takdir saya kalau saya bertemu dengan si fulana. Lihat tangannya. Oh, siapa namanya? Namanya si A. Oh, siapa namamu? B. Oh, perjalanan hidupmu begini, takdirmu begini, rezekimu akan begini. Bohong ini, syaitan ini, dajjal ini. Ya, walaupun dia pakai sorban, walaupun dia pakai gamis, walaupun namanya jadi tuan guru, tapi dia ngeramal takdirnya orang. Nggak ada yang tahu itu. Ini dajjal, kadzab yang seperti itu. Nggak boleh dipercaya. Jamaah rahimakumullah. Jadi wajib kita percaya ini. Tidak ada yang tahu takdir seseorang itu kecuali hanya Allah. Malaikat saja nggak tahu. Nabi Rasul saja tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Manusia baru bisa tahu setelah itu terjadi. Ya, ini wajib kuat di sini. Kalau nggak kuat di sini itu membuat orang sedikit-sedikit ke tukang ramal. Mau keluar dagang, datang ke tukang ramal. Mau beli mobil, datang ke tukang ramal. Mau hari apa dia keluar bepergian, datang ke tukang ramal. Ya, nggak boleh ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita wajib berkeyakinan bahwa memperdalam tentang pengetahuan tentang takdir. Maksudnya bagaimana takdirnya seseorang sebulan begini ini. Kalau namanya si ini, kalau postur tubuhnya begini, kalau dia lakukan ini pada hari ini bagaimana akibatnya, takdirnya akan apa yang dia temukan nanti. Ini adalah sebuah kesesatan. Enggak boleh. Enggak ada yang tahu itu. Enggak bisa dengan angka-angka, dengan rajah-rajah, dengan dengan ditandai dengan nama-nama bintang, nama-nama bulan, bahwa si bulan kalau dia begini akan begini akibatnya, takdirnya, begini kejadiannya. Enggak boleh kita percaya, itu enggak benar. Itu semua pekerjaannya dajjal semua yang seperti itu. Ya, walaupun ada kitab-kitab yang seperti itu dipakai oleh para ustadz dan para tuan guru untuk ngeramal-ramal itu. Ada itu. Ya, seperti Tajul Muluk, ya. Kitab Tajul Muluk. Saya lihat di toko-toko kitab itu ada masalahnya di jual Tajul Muluk, kemudian Syamsul Ma'arif,
ya. Kemudian ada lagi yang lainnya itu dinisbahkan kepada seseorang yang alim. Ya, tapi kitab tidak seperti itu, seperti mujarrabat ini kitab Ad-Dajjal jemaah rahimakumullah. Ya, tidak boleh kita percaya seperti itu. Kan tidak ada tahu yang takdir seseorang itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib hukumnya untuk berserah diri kepada Allah dengan penyerahan total. Ya, dengan berserah total. Apapun takdir kita yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah takdirkan, jadi hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya berserah diri kepada Allah, kita minta supaya diberikan kebaikan kepada Allah dan berusaha untuk menjalani jalan yang baik itu. Dan berdoa kepada Allah supaya jangan menjadi orang yang sesat, jangan menjadi orang yang buruk dan tidak menjalani jalan yang buruk. Gitu. Baru kita benar punya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia pembahasan kita mengenai masalah beriman kepada takdir. Wajib beriman kepada takdir. Wajib. Ya, takdir itu ada. Tidak boleh bagi kita untuk menolak keimanan kepada takdir itu. Enggak benar iman kita kalau enggak percaya kepada takdir. Cuman takdir itu adalah rahasia Allah. Kita disuruh untuk berbuat. Ya, diutuslah oleh Allah Nabi Rasul, diturunkan Al-Quran supaya ayat dan jadi pedoman kita. Yaitu yang kita ikuti. Ya insya Allah kalau memang kita ini ditakdirkan menjadi penduduk surga, nah kita akan berusaha dengan mudah untuk menjalani jalannya penduduk surga. Kita ikut Rasul, ikut apa kata Allah dalam Al-Quran, ikut apa kata Nabi. Tapi kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk neraka, sulit bagi dia untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti kebaikan, sulit bagi dia, sulit. Ya, mudah-mudahan kita semua, semoga Allah takdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang akan dimasukkannya ke dalam surga, dan kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Sudah ada waktu Isya, mungkin ada di antara pelungguh yang memiliki pertanyaan mengenai pengajian kita, dipersilahkan. Mara jamaah tabligh ini yakin tergantung takdir besar. Enak-enak awal itu. Antara mana rezeki itu besar. Mana itu? Iya. Jadi